siang atau malam Pak Dharma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raden Diki Haji dengan NRP 5017 24 10 31. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas sembari menjelaskan tentang 3 soal yang kemarin ditugaskan dengan menggunakan metode Gaussian dan volume kembali. Sebelumnya saya meminta maaf jika selama pembuatan video ini terdapat suara batuk-batuk saya dan suara saya agak sedikit penting karena saya sedang terkena flu. Jadi pada dasarnya menurut sepengetahuan saya metode Gaussian itu ada beberapa langkah. Pertama itu pastinya kita menuliskan persamaannya dulu. Yang kedua, kita jadikan persamaan sebuah vektor A, di mana A itu dia persamaannya dan B itu dia hasilnya. Terus kita augmentasikan A ke B, B ke A. Lalu itu kita menggunakan substitusi maju dan substitusi mundur untuk menjadikan dia sebuah matriks diagonal identitas yang atas bawahnya itu 0 semua. Jadi kan tinggal atas bawah 0 gitu. Terus didapatkan nanti hasilnya berupa matriks diagonal identitas. Nanti hasilnya ketemu berapa. Nah, di sini ada 3 soal. Soal pertama seperti ini, yang soal kedua seperti ini, dan yang soal 3 itu sebenarnya ada gambar radius listrik, dan dari radius listrik tersebut dikaji dengan menggunakan hukum Kirchhoff dan didapatkan persamaan seperti ini. Yang pertama, kita selesaikan soal pertama dengan cara mengimport library NumPy S-NumPy. Jadi import NumPy S-NumPy. Lalu setelah itu kita jadikan data ini menjadi sebuah match array. Jadi kita sama dengan np.array dia ada 1, 0, 1, 2. Terus ada lagi ada 3, 5, 1, ada 1, ada 1 dan 2. Lalu type-nya kita buat dia flow. Dapat yang B juga gitu, bedanya di sini datanya kita kesini aja. Jadi ini kita hapus dulu, kita pakai sini aja. Ada 5, ada 4, ada 5, dan datanya tetap blok. Kita print sama dengan apakah lebih cepat. Nah, didapatkan ada 2 matriks seperti ini, A dan B. Seperti penjelasan saya tadi, kita augmentasikan B ke A dengan cara menggunakan np.hashtag dan issue. Kita ambil sama dengan np.hashtag A, B, issue 1,1. Terus kita N itu adalah length dari A, lalu B AB dan B C N nya dari. Nah, didapatkan augmentasi matriksnya seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam proses menggunakan metode merge dari M
for I in range M, AP matriks apa ngomongnya. Jadi semua bilangan matriks di matriks ke I itu sama dengan semua bilangannya dibagi dengan I, I. Ini tujuannya buat apa? Tujuannya agar tercipta sebuah matriks identitas yang nanti digunakan untuk pivot. Jadi contohnya kita ambil I-nya sama dengan 0. Jadi semua bilangan yang di baris 0 ada 2015. Jadi nanti 2015 ini dibagi dengan I, I. Karena saya mengambilnya 0, maka dibagi matriks 0,0 dalam artian 2. Jadi semua bilangan ini dibagi 2. Tujuannya buat apa? Agar ini satu dan nanti bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Ini digunakan sebagai pivot gitu. Lalu kita buat for juga di dalamnya, for J in range M if I itu tidak sama dengan J, maka AP-nya J, itu sama dengan J, dikurangi sama AP dikali sama AP J, lalu for J in range M if I itu nggak sama dengan J. Mengapa pakai if I nggak sama dengan J? Karena di sini kita menjadikan salah satu row-nya sebagai pivot, dan jika ingin row-nya tersebut sebagai pivot dalam artian row tersebut tidak boleh diubah-ubah, maka kita menggunakan script ini if I tidak sama dengan J. Contohnya pada saat saya menggunakan I-nya 0, maka J-nya adalah baris ke 1 dan 2, dimana jika I0 maka I0 itu tidak sama dengan 1 dan 2. Jadi 0 kan nggak sama dengan 1, 2. Jadi script ini terpenuhi. Contohnya jika saya mengambil I0, maka yang harus saya nolkan adalah min 3 dan 1. Makanya ini J per I. Jadi misalnya J-nya di 1, 1,0, J-nya di 2, 2,0 gitu, sehingga nanti didapatkan hasilnya seperti ini. Berarti sama dengan terus next. Nah ini saya ingin menggunakan apa namanya, saya ingin menggunakan hasilnya aja. Jadi matriks AP, dapatkan hasil matriksnya 1, 2, 3. Jadi maksudnya itu jika ingin apa namanya mengenolkan baris ke bawah, berarti kita pakai row 1. Jadi sehingga nanti yang dinolkan itu baris ke 1,0 dan 2,0 begitu, dengan cara rumus seperti ini. Oke. Kedua, kita menggunakan metode while loop. Sebenarnya metode while loop itu sama dengan for loop. Bedanya dia ada batasannya, di mana batasannya itu si M tadi ya, itu len A dan 3 tadi. Jadi kita menggunakan ini while I kurang dari M ini tetap while juga ini ya
masih tetap kurang dari M. Nah, yang membedakan di sini, dia agar while-nya tetap berjalan, maka setiap data I dan data J itu harus ditambahkan satu setiap pengulangannya, setiap pengulangannya. Ditambahkan satu, ini ditambahkan satu juga. Nah, sama kan isinya. Nah, cara tahu kita X-nya ini benar apa enggak, itu kita cek X-nya kita kalikan dengan matriks A tadi. Apakah hasilnya sama dengan B? Kita coba, kita menggunakan kesamaan U aja, U sama dengan NP dot. Nah, kita pakai dot karena apa? Ini perkanan matriks A kali X. Apakah dia sama dengan B? Dimungkin sama dengan kita buka. Nah, nanti kita panggil B sama dengan koma B. Nah, hasilnya sama ternyata, berarti penyelesaian X ini benar. Nah, metode cara-cara seperti ini kita lakukan ke soal-soal berikutnya. Yang membedakan adalah datanya. Jadi contoh seperti ini, kita import NumPy, kita ganti, terus kita bedanya di sini datanya dia ada 1, ada min 3 dan ada 1, betul. Terus di sini ada min 5. Di sini ada 2 dan di sini ada min 1. Lalu di sini ada 1, ada min 1 dan ada min 2. Di sini ada 3, ada min 8 dan ada min 10. 1, kita cek lagi, 1 min 3 1 min 5 2 min 1 sama 1 min 1 dan 2. Kita enter, kita menentukan yang tadi. Oke, didapatkan. Terus kita pakai metode for, hasilnya harusnya 115, betul 115. Terus kita pakai metode lain juga, itu hasilnya juga 115. Terus kita cek apakah dia sama atau enggak. Nah, hasilnya sama ternyata dengan B. Berarti tulisannya ini adalah 115. Begitu pula kita selesaikan soal sampingnya. Kemudian di sini adalah datanya. Jadi datanya dia ada 1, ada 1 dan ada min 1. Terus ada 1000, ada 100 dan ada 0 dan ada 100. Terus ada 1000 juga, ada 100. Oh, mohon maaf, ini 1000, ini 0 karena dia adanya. Ini 0 karena data pertamanya tidak ada. Terus ini 100 sama itulah 0, ada 0, ada 9 dan ada 6. Oke, kita buka lagi, kita harus tekan check biar tidak meledak. Kita bicara sama, terus kita cek lagi.
hasilnya sama ya, U dan B nya. Berarti kesimpulannya hasilnya itu 0,0775, 0,00475 dan 0,0185 gitu. Kurang lebihnya terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan kata dan kekurangan penjelasan yang sedikit ribet atau kurang dipahami Pak Dharma. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.